Halo teman-teman, kembali lagi berjumpa dengan saya, Kartika Gianina, di dalam mata kuliah Statistik for Business. Dan pada kesempatan ini, kita akan mempelajari topik bahasan di minggu yang ke-6 dengan tema Discrete Probability Distribution. Oke, halo teman-teman semua. Selamat datang di minggu ke-6 dari mata kuliah Statistics for Business. Dan pada pertemuan ini, kita akan mempelajari topik mengenai Discrete Probability Distribution. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu learning objective dari perkuliahan kita di minggu ke-6 ini. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi apa saja karakteristik dari distribusi probabilitas. Kemudian selanjutnya, kita akan membedakan antara discrete random variable dan continuous random variable. Selanjutnya, kita akan juga mencoba untuk menghitung mean dari distribusi probabilitas. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk menghitung variance dan standar deviasi dari distribusi probabilitas. Kita juga akan melihat dan menghitung probabilitas untuk distribusi binomial. Baiklah teman-teman, kita akan melihat terlebih dahulu apa itu probability distribution atau yang biasa juga disebut dengan distribusi probabilitas. Jadi distribusi probabilitas itu merupakan daftar semua hasil eksperimen dan probabilitas yang terkait dengan setiap hasilnya. Contoh, percobaan yang kita lakukan adalah melempar koin sebanyak 3 kali. Dan dalam hal ini kita akan mengamati mana hasil yang muncul dalam pelemparan koin itu. Yang muncul adalah bagian yang kepala, atau dalam hal ini diumpamakan dengan H dari asal kata head. Dua sisi koin itu sendiri kita namakan H dan T dari kata head and tail, dari kepala dan ekornya ya. Dimana kita tahu bersama bahwa koin itu punya dua sisi kan. Nah, kita umpamakan H untuk sisi yang head dan T untuk sisi yang tail atau ekor. Nah, jika percobaan kita ini kita ingin melihat jumlah kepala atau head yang keluar dari pelemparan koin sebanyak 3 kali, kita akan melist terlebih dahulu atau membuat daftar terlebih dahulu dari semua hasil yang mungkin keluar dari percobaan kita untuk mengamati jumlah kepala atau head yang keluar. Kita akan membuat daftar dari possible outcomes atau hasil yang mungkin keluar dari percobaan ini. Nah, hasil yang mungkin keluar kalau kita amati yang kepala dalam 3 kali pelemparan koin, itu bisa jadi 0 kepala atau tidak ada kepala yang keluar, berarti yang keluar semuanya tail, tidak ada yang head. Kemudian bisa juga 1 yang head gitu ya, atau 2 koin yang head, berarti yang kalau 1 head berarti yang 2 lainnya adalah tail. Dan kalau 2 yang head berarti 1 lainnya adalah tail. Atau tiga-tiganya adalah head atau kepala. Nah, berapa distribusi probabilitas untuk jumlah kepala atau head? Dalam hal ini kita akan membuat daftarnya atau semua possible outcomes-nya dalam sebuah tabel untuk memudahkan. Jadi di sini kita akan membuat keseluruhan possible result-nya atau semua hasil yang memungkinkan. Pertama, formasi pertama yang mungkin terjadi itu adalah tidak ada head yang keluar atau 0. Berarti yang keluar semuanya adalah tail. T, T, dan T. Kemudian yang kedua itu adalah ada 1 head yang keluar dengan formasi tail dulu, kemudian yang kedua tail juga, yang ketiga baru head. Begitu ya teman-teman, kita list semua formasi yang mungkin terjadi dari eksperimen ini. Melempar koin 3 kali dan mengamati jumlah head atau tail yang keluar. Selanjutnya, yang ketiga bisa tail, head, tail, kemudian tail, head, 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 tail, tail,
head, tail, dan head, kemudian head, head, dan tail, atau bisa juga ketiga-tiganya itu head. Memungkinkan juga untuk keluar semuanya head, 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 head. Di sini berarti ada 3 jumlah headnya. Jadi di sini karena yang kita amati dari percobaan kita itu adalah head, jadi yang kita tuliskan di sini jumlah number of head-nya. Yang pertama 0, kemudian bisa juga 1. 1 ini ada 3 formasi ya, untuk 1 kepala yang keluar. Begitu juga untuk 2 kepala yang keluar ada 3 formasi, bisa THH atau HTH atau HHT. Dan untuk yang tiga-tiganya head, munculnya head, itu ada 1 formasi. Oke. Nah, kita akan melihat juga karakteristik dari distribusi probabilitas. Jadi di sini terdapat percobaan sebanyak n kali. Semakin banyak percobaan, ini akan semakin mudah dan semakin baik untuk kita pelajari. Kemudian setiap kali percobaan mempunyai 2 kemungkinan hasil, berhasil atau tidak, yes or no. Kalau tadi head or tail gitu ya, ada 2 kemungkinan hasilnya. Kemudian yang ketiga adalah kemungkinan hasil dari masing-masing percobaan itu sama. Selanjutnya, hasil yang diperoleh pada percobaan pertama itu tidak akan mempengaruhi hasil yang diperoleh pada percobaan-percobaan yang lain atau saling independen. Inilah karakteristik dari distribusi probabilitas. Nah, kita bisa menggambarkan dan menghitung juga probability distribution dari kemunculan sisi koin bagian kepala gitu ya, dari observasi yang sudah kita lakukan dalam 3 kali pelemparan koin di contoh yang sebelumnya tadi. Di sini kita buat 2 lajur kolom. Yang pertama adalah untuk X, dalam artian yang kita observasi di sini kan adalah kemunculan bagian kepala ya. Jadi kan bisa ada 4 kemungkinan, ada 0, 1, 2, dan 3. Oke. Bisa muncul sekali, 2 kali, atau 3-tiganya, atau juga bisa tidak muncul sama sekali dalam pelemparan koin itu. Nah, kemudian kita buat probability of outcome-nya atau PX. Di sini kan tadi kita sudah melihat bahwa ada 8 total dari possible result yang mungkin terjadi. Kemudian untuk 0 ada 1 formasi ya, ada sekali. Untuk 0 kemunculan head. Kemudian untuk kemunculan head 1 ini ada 3 kali. Untuk yang 2 ada 3 kali juga. Dan yang untuk 3-tiganya head ada sekali. Ya. Berarti untuk kemunculan yang probability dari hasil 0 kali headnya muncul, itu kan tadi 1 kali saja ya, yaitu tail, 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 tidak ada headnya sama sekali. Jadi kita bagi 1 dibagi dengan 8. 8 ini adalah total dari semua possible outcomes yang mungkin terjadi. Selanjutnya untuk yang bagian probability of outcome 1 kali muncul headnya, itu kan tadi ada 3 kali, kita bagi juga. 3/8 sama dengan 0,375. Kemudian yang di sini juga yang kedua ada 3 kali ya tadi, 3/8 juga sama dengan 0,375. Dan yang 3-tiganya muncul head atau head, 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 tidak ada tailnya, itu ada 1 kali. Kemungkinan formasi seperti itu dari total 8 kali possible outcomes-nya atau kemungkinan semua hasilnya. Jadi kita bagi 1 dibagi 8 sama dengan 0,125. Dan kita jumlahkan ini semua, hasilnya 1. Salah satu indikator untuk memastikan bahwa probability of outcome-nya ini sudah benar adalah ketika dijumlahkan semua itu hasilnya adalah 1. Itu salah satu indikator saja untuk memastikan. Kalau 1, kalau sudah bukan 1 berarti sudah ada yang salah ya, gitu. Tahu 8/8 sama dengan 1. Nah teman-teman, kalau mau kita diagramkan gitu ya,
Kita bentuk dalam bentuk diagram, itu diagramnya seperti ini. Yang di bagian horizontal kita tulis by X-nya, dalam hal ini number of heads-nya. Jadi yang kemunculan si koin head atau kepala. Kemudian untuk sumbu yang vertikal, itu kita tuliskan PX-nya atau probability-nya. Nah, di sini kita tulis 0, 1, 2, 3. Kemudian untuk bagian vertikalnya ini kita sesuaikan tentu dengan hasil yang kita dapatkan. Dalam hal ini kan hasilnya itu 0, kalau didesimalkan atau pecahan ya. Jadi ini disesuaikan saja. Kita langsung tulis 1,8, 2,8, 3,8 dan seterusnya. Tapi kalau misal probability-nya bukan di pecahan yang per 8, teman-teman bisa sesuaikan saja. Misalnya 1/4, 2/4, 3/4. Ini untuk memudahkan saja dipilih oleh yang membuat diagramnya sesuai dengan hasil dari probability of outcome-nya. Nah, karena di sini per 8 kita buat per 8 agar lebih memudahkan untuk visualisasinya. 1/8, 2/8, dan 3/8. Nah, teman-teman, saat ini kita akan melihat tentang random variable. Random variable atau variabel acak itu adalah kuantitas yang dihasilkan dari eksperimen yang secara kebetulan dapat mengasumsikan nilai yang berbeda. Contohnya di sini adalah possible outcomes atau hasil-hasil yang dimungkinkan untuk keluar dari 3 kali pelemparan koin. Nah, di sini misalnya kita melihat eventnya atau peristiwanya itu adalah yang keluar adalah 1 kepala atau one head, berarti sisa 2 lainnya adalah tail ya. Nah, di sini ada 3 jenis formasi yang bisa muncul untuk observasi kita akan event atau akan peristiwa dari munculnya one head. Apakah bisa dipahami? Jadi untuk satu indikator yang akan kita nilai yaitu kemunculan one head itu bisa menghasilkan 3 possible outcomes-nya. Karena ada 3 formasi yang berbeda tetapi sama dalam satu observasi yang kita cari, yaitu keluarnya 1 head atau 1 kepala ya. Jadi bisa formasi TTH atau tail tail head, bisa juga tail head tail, dan bisa juga head tail tail. Ketiga formasi ini sama-sama memunculkan one head. Oke, untuk random variable X sama dengan 1 atau one head. Oke, jenis-jenis dari random variable itu ada 2. Ada variabel acak diskrit, variabel acak yang hanya dapat mengasumsikan nilai tertentu yang dipisahkan dengan jelas. Biasanya hasil dari menghitung sesuatu. Dan yang kedua adalah variabel acak kontinu, dapat mengasumsikan jumlah nilai tak terbatas dalam rentang tertentu. Biasanya ini merupakan hasil dari beberapa jenis pengukuran. Oke, contoh dari discrete random variable itu adalah jumlah siswa di kelas. Clear ya teman-teman, 1 orang, 2 orang, atau 15 orang ya. Tidak ada 1,2 sekian, tidak bisa disebut seperti itu ya. Tetap satu-satuannya jelas. 5 mahasiswa, 50 mahasiswa begitu. Kemudian ada juga jumlah anak dalam satu keluarga. Contohnya juga jumlah mobil yang masuk pencucian mobil dalam 1 jam, atau jumlah rumah yang dibantu dalam program bedah rumah dalam waktu 1 tahun. Jadi kalau kita baca lagi ya, mengasumsikan nilai tertentu yang dipisahkan dengan jelas. Kita bisa mengclearkan juga jumlahnya karena ada ruang lingkup yang jelas. Coba teman-teman perhatikan. Di sini ada kata di, oke. Kemudian ada kata dalam, dan ada kata dalam. Jadi disinilah ruang lingkupnya yang membatasi kita sehingga kita dapat menghitung, melihat dengan clear berapa jumlahnya. Misalnya jumlah siswa, kan banyak banget ya. Siswa yang mana nih gitu kan. Tapi kalau dibilang jumlah siswa yang ada di kelas 1A SD Negeri 1 Surabaya misalnya ya. Nah, kita bisa dengan clear menghitungnya. Ada ruang lingkupnya.
jumlah anak dalam satu keluarga, dalam hal ini misalnya keluarga Bapak Budi. Nah, kita bisa menghitung langsung jumlah anak yang ada dalam satu lingkup keluarga tersebut. Itu dapat dengan clear kita nyatakan. Oke, selanjutnya tentang continuous random variables. Contohnya ya, panjang setiap lagu di album Isyana Saraswati yang terbaru. Nah, panjang lagu ini kan berbeda-beda gitu ya, dalam hitungan menit dan juga ada tambahan detik. Bahkan kalau mau kita advance ya juga bisa ada millisecond gitu kalau mau dihitung. Nah, dan panjang setiap lagu juga berbeda-beda. Oke, itu continuous ya. Pada hakikatnya ini sama dengan prinsip waktu kita mempelajari waktu lalu, variabel discrete dan continuous. Kemudian tinggi badan juga, tinggi badan ada yang tidak bulat, misalnya 160,5 cm gitu ya. Suhu di luar saat sedang mendengarkan video ini. Dan juga jumlah uang yang diperoleh dari masing-masing orang atau gaji ya. Dalam hal ini misalnya dari 750 orang pemain yang saat ini terdaftar di tim baseball Liga Utama. Nah, semua hal ini masuk dalam continuous random variables. Oke, sekarang kita akan melihat mean dari distribusi probabilitas. Mean adalah nilai tipikal yang digunakan untuk mempresentasikan lokasi pusat ya atau center dari distribusi probabilitas. Sedangkan rata-rata distribusi probabilitas disebut juga sebagai expected value atau nilai yang diharapkan. Rumusnya adalah sebagai berikut. Mean untuk probability distribution. Mu sama dengan sigma X dikali Px. Contohnya seperti ini. Bapak John Ragsdale merupakan seorang sales kendaraan mobil. Dan dia menjual mobil baru untuk Pelican Ford. Bapak John ini biasanya menjual mobil dengan jumlah terbesar pada hari Sabtu. Dan Pak John ini mengembangkan suatu distribusi probabilitas untuk jumlah mobil yang diharapkan dapat dia jual pada hari Sabtu. Nah, untuk jumlah mobil yang diharapkan dijual pada hari Sabtu. Kemudian dia mengembangkan distribusi probabilitas ini. Kita buat dua kolom seperti contoh yang tadi. Pertama adalah X dan yang di kolom kedua adalah Px atau probability. X di sini adalah jumlah dari mobil yang terjual ya. Dia mengasumsikan kurang lebih yang bisa terjual itu bisa juga tidak terjual ya, karena meskipun dia biasanya menjual banyak di hari Sabtu, tapi ada kemungkinan juga tidak terjual karena ini probability. Jadi tetap ada 0, kemudian dari hasil pengalaman yang waktu lalu dia sudah pernah melihat ya, dari bukti pengalaman yang dapat dia rumuskan kurang lebih seperti ini. Dia bisa menjual satu mobil itu peluangnya 20% atau 0,2. Kalau tidak menjual sama sekali, kecil peluangnya 0,1. Gitu ya. Tapi ada juga memang peluang bisa jadi suatu terjadi dan tidak terjual. Jadi tetap harus diberikan probability juga. Kan kita tidak tahu masa depan secara langsung fix akan terjadi seperti apa. Jadi konsep probability ini juga kita tetap harus memperhitungkan adanya faktor tidak terjual. Kemudian, tapi faktornya kecil saja gitu ya. Untuk yang terjual sebanyak 2, itu probability-nya adalah 30%. Kemudian untuk yang terjual 3, itu probability-nya sebanyak 30% juga. Dan untuk terjual 4, Pak Joni melihat kalau 4 sudah agak terlalu muluk-muluk buat dia misalnya ya, untuk terjual 4. Tapi ada kemungkinan juga, siapa tahu terjual 4, mungkin pengalaman selama ini paling banyak beredar di 2 atau 3. Tapi tetap ada kemungkinan bukan? Ya menurut dia enggak apa-apa lah, karena dekat dari 2 dan 3, saya tambahkan 4, kemudian tapi probability-nya hanya sekitar 10%, oke? Setelah Bapak John sudah mengembangkan
distribusi probabilitasnya, dan sudah ditotal ini jumlahnya adalah 1. Setelah itu kita bisa menghitung berapa mu-nya. Nah, mu-nya itu rumusnya kan adalah sigma dari X dikali Px. Sigma ini menunjukkan adalah total dari apa yang akan kita tuliskan di setelah sigmanya. Berarti total dari X dikali Px ya. Nah, kita kalikan di sini. Kita bisa buat dalam bentuk tabel juga untuk memudahkan. Jadi 0 X dikali Px itu 0 dikali 0,1 sama dengan 0. Kemudian 1 dikali 0,2 sama dengan 0,2. 2 dikali 0,3 sama dengan 0,6. 3 dikali 0,3 sama dengan 0,9. Dan 4 dikali 0,1 sama dengan 0,4. Selanjutnya, karena ini sigma, berarti kita totalkan semua hasil-hasil yang ada di kolom X dikali Px ini. 0 ditambah 0,2 ditambah 0,6 ditambah 0,9 dan ditambah 0,4 menghasilkan angka sebesar 2,1. Jadi mu-nya adalah 2,1. Oke, kemudian teman-teman lanjut. Masih dalam contoh soal yang sama, jika kita ingin mencari variance dan standar deviasi dari probabilitas distribution, itu seperti ini. Rumusnya, tau kuadrat sama dengan sigma dari X dikurangi mu, dan kemudian hasilnya dikuadratkan, dikali Px. Nah, kita buat kembali tabel seperti ini agar memudahkan. Pertama X ini kita tuliskan ya, yang 0, 1, 2, 3, dan 4. Dan juga Px-nya hasil distribusi probabilitas yang sudah dibuat oleh Pak John tadi. Selanjutnya kita mulai kerjakan untuk mengisi rumusnya. Pertama adalah X dikurangi mu. Oke, X dikurangi mu sama dengan mu-nya kan tadi kita sudah dapatkan 2,1 ya. Berarti X dalam hal ini di row yang untuk data baris pertama 0. 0 dikurangi 2,1 sama dengan minus 2,1. Oke. Selanjutnya hasilnya itu minus 0,21-nya kita kuadratkan. Dan kalau dikuadratkan hasilnya akan menjadi plus. Minus 2,1 kuadrat sama dengan 4,41. Oke, next. 1 dikurangi 2,1 sama dengan min 1,1. Min 1,1 dikuadratkan menjadi 1,21. Selanjutnya 2 dikurangi 2,1 sama dengan min 0,1. Min 0,1 dikuadratkan sama dengan 0,01 dan seterusnya. Berlaku juga untuk 3 dan 4 ya. 3 dikurangi 2,1 sama dengan 0,9 dan 0,9 dikuadratkan sama dengan 0,81. 4 dikurangi 2,1 sama dengan 1,9 dan 1,9 dikuadratkan, 1,9 kali 1,9 sama dengan 3,61. Baik, setelah kita sudah menyelesaikan bagian ini, kita lanjut ke kolom kelima, yaitu X dikurangi mu kuadrat, hasil dari X dikurangi mu kuadrat dikali dengan Px. Oke, menghasilkan angka 4,41 dikali 0,1 sama dengan 0,441. 1,21 dikali 0,2 sama dengan 0,242. 0,01 dikali 0,3 sama dengan 0,003. 0,81 dikali 0,3 sama dengan 0,243. Dan 3,61 dikali 0,1 sama dengan 0,361. Selanjutnya kita totalkan karena ini yang diminta adalah sigma. Nah, jadi tau kuadrat sama dengan 1,290. Oke, untuk mencari taunya sendiri berarti tau sama dengan akar dari tau kuadrat atau akar dari 1,290 yang menghasilkan angka 1,136.
Untuk eksperimen dari binomial probability ini, hasil pada setiap percobaan eksperimen diklasifikasikan ke dalam salah satu dari dua kategori yang saling eksklusif, yaitu berhasil atau gagal. Variabel acak menghitung jumlah keberhasilan dalam sejumlah percobaan tetap. Probabilitas keberhasilan dan kegagalan tetap sama untuk setiap percobaan. Kemudian uji coba ini bersifat independen, artinya hasil dari satu uji coba tidak berpengaruh pada hasil uji coba lain. Oke, selanjutnya untuk rumus dari binomial probability atau probabilitas binomial itu seperti ini. P X sama dengan NCX Pi kuadrat X kali 1 dikurangi Pi kuadrat N dikurangi X. C itu menyatakan kombinasi, N itu adalah jumlah percobaannya atau eksperimennya atau trialsnya. Kemudian X itu adalah random variable yang didefinisikan sebagai angka yang sukses. Kemudian Pi adalah peluang dari setiap yang sukses dalam setiap percobaan. Contohnya seperti ini. Ada 5 penerbangan dari maskapai US Airways yang setiap hari terbang dari Pittsburgh ke Bradford di Pennsylvania. Nah, misalkan probabilitas setiap penerbangan datang terlambat adalah 0,2 karena namanya penerbangan ada peluang untuk terlambat. Meskipun mungkin bagus banget maskapainya pasti lebih sedikit peluangnya ya. Tapi karena ada faktor eksternal dan juga operasional, bisa jadi ada tetap peluang keterlambatan ya, karena ada unsur eksternal juga yang bisa terjadi. Nah, pertanyaannya di sini, berapa probabilitas bahwa tidak ada penerbangan yang terlambat hari ini? Nah, kita isi ke rumusnya. P, X sama dengan 0, sama dengan N, C, X, Pi kuadrat X kali 1 dikurangi Pi kuadrat N dikurangi X. Sama dengan 5C0 dikali 0,2 kuadrat 0 pangkat 0 dikali 1 dikurangi 0,2 pangkat 5 dikurangi 0. 5C0 sama dengan 1, 0,2 pangkat 0, semua yang pangkat 0 itu hasilnya 1. Kemudian 1 dikurangi 0,2 pangkat 5 itu sama dengan 0,3277. Hasilnya sama dengan 0,3277. Nah, untuk mencari secara Excel, dalam Excel, kita juga bisa menuliskan terlebih dahulu numbernya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, atau X-nya ya. Kemudian di samping kanannya kita tuliskan probability-nya atau Px-nya. Seperti ini. Ada keterangan tentang N dan P sama dengan 0,2. Selanjutnya kita sorot ke daerah yang ingin kita hitung binomialnya. Kemudian dipakaikan formula seperti ini. Binom dis atau binomial distribution. Kemudian kita sorot bagian B6-nya. Bagian N sama dengan 5-nya ini di bagian 5-nya dan juga P sama dengan 0,2. Kemudian 0 tutup kurung. Selanjutnya di enter dan akan muncul diagram tentang distribusi probabilitas dari data kita. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan Excel dalam binomial probability akan ada di video yang lain. Oke, saat ini kita lanjut tentang mean and variance dari binomial distribution ini. Rumus untuk mean dari binomial distribution ini itu adalah mu sama dengan N dikali Pi. Dan variance dari binomial distribution ini rumusnya adalah tau kuadrat sama dengan N dikali Pi dikali dalam kurung 1 dikurangi Pi tutup kurung. Contohnya seperti ini. Dalam contoh yang tadi, jumlah penerbangan yang terlambat itu
P probabilitasnya sama dengan 0,2 atau 20%. Dan N-nya ada 5 kali penerbangan ya dari US Airways dari Pittsburgh ke Bradford. Berapa jumlah rata-rata penerbangan yang terlambat? Itu pertanyaan pertama. Dan yang kedua adalah berapa varians dari jumlah penerbangan yang terlambat? Nah, kita masukkan ke rumus mu sama dengan N dikali P. Berarti 5 dikali dengan 0,2 sama dengan 1. Oke, kemudian varians dari jumlah penerbangan yang terlambat, rumusnya tau kuadrat sama dengan N dikali P dikali 1 dikurangi P sama dengan N-nya 5 ya, 5. Pi-nya 0,2, kemudian dikali dalam kurung 1 dikurangi Pi juga. Jadi dikurangi 0,2 juga. Menghasilkan 5 dikali 0,2 dikali 0,8 sama dengan 0,8. Oke, ini another solution untuk mencari mean and variance. Bisa juga kita buat dalam bentuk tabel. Di kolom pertama seperti biasa ada X, dan di kolom kedua seperti biasa ada PX. Selanjutnya di kolom ketiga hasil dari X dikali PX, oke. Kemudian X dikurangi mu di kolom keempat. Oke, mu-nya tentu dicari dulu ya, seperti rumus yang tadi sudah kita cari. Selanjutnya hasil dari X dikurangi mu itu dikuadratkan. Dan selanjutnya hasil kuadrat dari X dikurangi mu itu dikali PX. Jumlah total atau sigma dari X dikali PX itu adalah mu. Dan jumlah total atau sigma dari X dikurangi mu kuadrat dikali PX itu adalah tau kuadrat. Ini cara yang lain. Oke, sekarang kita akan melihat dengan contoh yang ini ya. 5% roda gigi yang diproduksi oleh mesin penggilingan Carter Bell otomatis berkecepatan tinggi, mesinnya itu mesin otomatis dan berkecepatan tinggi ya. Itu mengalami kerusakan. Berapa probabilitas bahwa 6 gigi yang dipilih secara acak tidak ada yang rusak, atau 1 yang tidak rusak, 2, 3, 4, 5, atau 6? Nah, di sini kita bisa menghitungnya. Jadi misalnya di bagian vertikal yang bagian sebelah kiri ini itu adalah X-nya. Kemudian di bagian yang horizontal, di bagian yang dari kiri ke kanan ini itu adalah Pi-nya. Contoh di sini N-nya itu adalah 6, oke. Dan selected value-nya itu adalah 5%. Berarti kalau X-nya ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekian, dan Pi-nya, misalnya Pi-nya dalam hal ini jelas 5% atau 0,05. Kita bisa langsung melihat berapa probabilitasnya melalui tabel probability. Cara bacanya seperti ini ya. Jika X-nya itu 2 misalnya, dan Pi-nya 0,05, berarti probability-nya 0,031. Oke, ini tabel probability untuk N sama dengan 6. Dan Pi yang kita lihat di case ini adalah 0,05. Nah, teman-teman, ini adalah diagram-diagram yang bisa kita buat dalam menggambarkan Pi dan N-nya ya. Nah, di sini contoh dari diagram ini adalah untuk Pi yang 0,05 atau 5%, 0,1 atau 10%, 0,2 atau 20%, dan 0,5 atau 50%, dan juga 0,7 atau 70%. Dengan N yang sama, yaitu 10. Oke, ini N-nya 10, Pi-nya 0,05. Kalau dipetakan ke dalam diagram akan menjadi seperti ini. Kalau yang Pi 0,10 dan N10 seperti ini, dan seterusnya. Cara untuk membuat diagram tadi ada di slide-slide awal. Slide awal yang sudah kita pelajari. Jadi seperti ini contoh diagramnya. Selanjutnya, kalau tadi kan Pi-nya yang berubah-berubah, tetapi N-nya yang konstan. Nah, ini contoh untuk
diagram yang dimana pi-nya yang konstan dan n-nya yang berbeda-beda. Akan menjadi seperti ini kalau dipetakan ke diagram ya. Jadi yang 0 itu ada di berapa, yang 1 ada di berapa, dan seterusnya. Oke, ini ada contoh lagi. Sebuah studi oleh Departemen Transportasi menyimpulkan bahwa 76,2% penumpang kursi depan menggunakan sabuk pengaman. Sampel yang diambil 12 kendaraan yang dipilih. Nah, pertanyaannya adalah berapa probabilitas penumpang kursi depan tepat di 7 dari 12 kendaraan memakai sabuk pengaman? Kita tuliskan dulu kalimat probabilitasnya ya. P X sama dengan 7 vertikal bar, N sama dengan 12, dan Pi-nya sama dengan 0,762. Itu berapa probabilitasnya? Nah, di sini kita tulis 12C7 ini merupakan sebuah rumus yang akan saya jelaskan setelah ini. Kemudian dikali dengan 0,762 pangkat 7 dan dikali 1 dikurangi 0,762 pangkat 12 dikurangi 7 menghasilkan angka seperti ini. 12C7 itu menghasilkan angka 792, kemudian dikali dengan 0,762 pangkat 7 atau 0,149171 dan dikali dengan 0,000764 menghasilkan angka sebesar 0,0902. Nah, penjelasan mengenai C atau kombinasi. Rumus dari C itu seperti ini. C, Nx sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi X faktorial dikali X faktorial. Atau cara penulisan lainnya seperti di soal tadi ya. N yang di depan, kemudian C, dan kemudian setelah itu X. Ini sama saja. Sama dengan N faktorial dibagi X faktorial dikali N dikurangi X faktorial. N merupakan jumlah percobaan yang dilakukan, atau bisa juga disebut dengan eksperimen atau trials. Kemudian X adalah jumlah dari variabel yang didefinisikan sukses. Sebagai refreshment, penghitungan faktorial itu adalah seperti ini ya, yang tanda seru ya. Misalnya 5 faktorial itu sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Atau bisa dikatakan 5 faktorial itu sama dengan 5 kemudian dikali dengan angka-angka yang ada di bawahnya sampai dengan 1. Jadi kalau contoh sebelumnya itu kan adalah 12C7 ya. Nah, kalau kita hitung faktorialnya adalah 12 faktorial menggunakan rumus ini. 12 faktorial dibagi 12 dikurangi 7 faktorial dikali 7 faktorial. Jadi sama dengan 12 dan dikalikan dengan angka-angka di bawahnya sampai dengan 1 dibagi 5 faktorial dikali 7 faktorial ya. Oke, menghasilkan angka 479.100.600 dibagi 120 dan 5040. Hasil dari 12 faktorial, 5 faktorial, dan 7 faktorial. Kemudian menghasilkan angka 792. Oke, jadi itu pembahasan mengenai C. Selanjutnya, masih dengan contoh yang tadi, kita juga bisa membuat perhitungan untuk X yang lebih atau sama dengan 7 dengan cara seperti ini ya. P, X sama dengan 7 ditambah P, X sama dengan 8, ditambah P, X sama dengan 9, ditambah P, X sama dengan 10, ditambah P, X sama dengan 11, dan P, X sama dengan 12. Dan didapatilah hasil-hasil ini, kemudian dijumlahkan, dan hasilnya adalah 0,9562. Untuk kumulatif binomial probability distribution, caranya sama untuk Excel, namun yang di bagian ini di sum karena merupakan kumulatif ya. Oke.
Nah, di sini ada satu exercise untuk teman-teman coba. Contohnya seperti ini. Peluang sebuah kota mengalami gempa bumi setiap bulan adalah 1/100. Dan diasumsikan bahwa kejadian gempa atau tidak terjadi gempa pada setiap bulan itu independen dari bulan yang lain atau tidak saling berpengaruh. Nah, ada sebuah perusahaan asuransi menawarkan asuransi rumah terhadap kejadian gempa bumi dengan nilai $10.000. Biaya asuransi adalah $150 setiap bulannya. Misalkan seorang pemilik rumah membayar $150 setiap bulan, dan jika gempa terjadi, maka perusahaan akan membayar sebanyak $10.000 kepada pemilik rumah. Dan pada tahap ini kontrak antara kedua belah pihak akan berakhir. Pertanyaannya adalah, berapa keuntungan yang diharapkan perusahaan dari asuransi sebuah rumah? Silakan teman-teman coba untuk mengerjakannya, dan kita akan membahas ini lebih lanjut lagi pada pertemuan kita di kelas. Jadi, tadi kita sudah mempelajari tentang discrete probability distribution. Saya harap teman-teman dapat memahaminya, dan kita juga akan membahas hal ini di sesi kelas kita di Tatap Maya nanti pada hari Kamis. Baik teman-teman, sekian dulu penjelasan materi untuk week yang ke-6 ini. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa pada pertemuan kita yang selanjutnya.